Perkenalkan, nama saya Gary Jonias Kekado, NPM 31220034. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu teori belajar humanisme. Jadi, teori belajar humanisme itu adalah teori yang dimana lebih menekankan kepada pentingnya pengalaman, perasaan, dan pertumbuhan individu dalam proses pembelajaran. Teori belajar humanisme ini lebih memfokuskan kepada kemampuan atau potensi seseorang, di mana seseorang mampu mencapai atau mengembangkan kemampuan seseorang menjadi lebih baik. Yang kedua, humanisme sebagai filosofi. Humanisme adalah filosofi yang mengutamakan nilai dan potensi manusia. Dalam konteks pendidikan, humanisme menekankan pengembangan diri secara menyeluruh dan pentingnya pengalaman pribadi dalam proses pembelajaran. Filosofi ini percaya bahwa setiap individu memiliki kapasitas atau kemampuan untuk bertumbuh dan mengalami perubahan positif. Yang ketiga, konsep dasar teori belajar humanisme. Yang pertama, fokus pada individu. Teori ini menempatkan individu sebagai pusat dari proses pembelajaran. Dalam sebuah proses pembelajaran harus memperhitungkan kebutuhan, minat, dan pengalaman dari pribadi siswa. Yang kedua, kebutuhan emosional dan psikologis. Kebutuhan seperti rasa aman, harga diri, dan hubungan positif dianggap penting untuk proses belajar. Siswa yang merasa aman dan dihargai cenderung lebih terbuka terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga, pengalaman dan refleksi. Pembelajaran yang efektif melibatkan pengalaman langsung dan refleksi. Siswa belajar lebih baik ketika mereka terlibat dalam pengalaman yang relevan dan bisa merenungkan pembelajaran tersebut. Dan yang keempat, motivasi intrinsik. Humanisme menekankan pentingnya motivasi intrinsik yang berasal dari dalam individu, seperti keinginan untuk memahami atau mencapai sesuatu, daripada motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar atau dari hadiah atau hukuman. Yang keempat, tokoh utama dalam teori belajar humanisme. Yang pertama, Abraham Maslow. Maslow mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang menggambarkan bahwa kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisiologis dan keamanan harus dipenuhi sebelum seorang dapat mengejar kebutuhan yang lebih tinggi seperti cinta, penghargaan, dan aktualisasi diri. Yang kedua, Carl Rogers. Rogers menekankan pentingnya pendekatan yang menempatkan siswa di pusat proses belajar. Dia percaya bahwa siswa belajar paling baik ketika mereka merasa diterima dan dihargai. Yang ketiga, Rollo May. May menggabungkan elemen humanisme dengan pemikiran eksistensial, menekankan pentingnya menghadapi dan memahami tantangan dan ketidakpastian hidup sebagai bagian dari proses belajar dan pertumbuhan pribadi siswa. Sekian dan terima kasih.